iktikaf, semoga apa yang kita niatkan diridhoi sisi Allah SWT. Kita masih menyebutkan tentang pekan lalu berupa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mulai dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Pengurus Masjid Isti'adah yang sama-sama kita muliakan, Bapak moderator yang sama kita muliakan, hormat saya kepada semua Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu ini, semua kita apabila ada yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dunia dan akhirat kelak nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang kajian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana supaya kita tetap berpegang teguh dengan akidah yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Laptopnya sudah tua, jadi kalau sudah tua jalannya pun lambat. Sudah kena tulang keropos dia nampaknya. Nah, kita sambung pembahasan kita yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah, kemudian siapa yang disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah juga sudah kita singgung. Sekarang kita sambung dari hadis ini, kita awali dulu. An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina faqala
ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 millatan wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sahabat Nabi yang kemudian menjadi khalifah setelah terjadi perang Jamal. Jamal belum, setelah terjadi perang Siffin. Habis beliau jadi khalifah, ada anak beliau yang kemudian sebagai putra mahkota, namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini kurang rajin belajar di masa kecil. Jadi agamanya kurang. Tapi kalau berkuda, memanah, suka dia. Karena dia satu-satunya yang kemudian diharapkan menjadi penerus jadi khalifah, maka naiklah dia. Sementara di Kufah, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain dibai'ah. Jadi sana ada khalifah, dari pihak Muawiyah juga ada khalifah. Ini namanya sejarah kelam masa dahulu bagi kaum muslim. Jadi pada akhirnya Sayyiduna Husain melepaskan semua itu. Untuk apa? Untuk kebaikan. Tapi Yazid bin Muawiyah ini ada ketidaksukaan dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya di saat Sayyiduna Husain bersama dengan rombongan sebanyak 70 orang mau berangkat ke Mekah, di sanalah terjadi pembantaian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram 2 hari yang lalu. Makanya orang-orang Syiah merayakan 10 Muharram bukan karena disuruh Nabi puasa. Yukaffirus sanatal madiyah. Puasa itu menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Tapi karena mereka bersedih mengenang peristiwa yang terjadi di padang Karbala, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Husain dipenggal lehernya. Cucu Nabi dipenggal lehernya oleh suruhan dari Yazid bin Muawiyah. Jadi tega betul orang tuh. Cucu Nabi dipenggal lehernya, baru kepala Sayyidina Husain itu dibawa ke Syria, kepalanya. Disitulah maka mulai orang tidak suka dengan Yazid bin Muawiyah. Dia hanya 680, 81, 82, 83, 3 tahun cuman. Udah bertukarlah khalifah. Nah itu sejarah kelam ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini akan terpecah. Kalau di awal daripada hadis ini tadi, ala inna man qablakum, ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, iftaraqu ala 72 millah, terpecah mereka menjadi 72 golongan. Nah setelah titik-titiknya itu
wa inna hadhil millah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi umat ini? Ya umat Nabi. Kitalah termasuk daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 72 golongan akan masuk neraka dan 1 golongan yang akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Jadi umat Nabi ini memang sudah diprediksi dari dahulu akan ada firqah-firqah. Dan firqah-firqah ini terjadi setelah fitnah perang Siffin. Sayyiduna Ali melawan tentara dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi puluhan ribu waktu itu berperang di Siffin. Dari pihak Muawiyah membawa ribuan, Sayyiduna Ali sebenarnya sifatnya bertahan. Kata Sayyidina Ali, kita tidak boleh menyerang. Ada batas. Tapi kalau misalkan mereka sudah lewat batas, kita ini mempertahankan diri. Nah, jadi terjadilah perang waktu itu. Luar biasa, ribuan meninggal dunia di Siffin. Jadi Sayyidina Ali tetap jangan kasih ampun, karena ini sudah tidak benar lagi. Maka ada dari pihak Muawiyah mengangkat Al-Quran. Berdamailah kita, berdamailah kita. Akhirnya dari pihak Sayyidina Ali juga melihat mereka sudah mengangkat Al-Quran, kita berdamai saja. Kata Sayyidina Ali, teruskan. Tapi kemudian karena dorongan berhenti, maka berhenti perang. Akhirnya terjadilah setelah itu yang disebut dengan arbitrasi, perdamaian. Setelah perdamaian ini namanya politik, dari Sayyidina Ali namanya Abu Musa al-Ash'ari, orang yang soleh, orang yang wara'. Tetapi dalam masalah politik memang ada kekurangan daripada Abu Hasan al-Ash'ari. Sahabat itu memiliki keistimewaan tapi juga memiliki kekurangan. Jujur Abu Musa al-Ash'ari, kata beliau, hari ini delegasi dari Sayyidina Ali dengan delegasi dari Muawiyah bin Abi Sufyan kumpul dulu tokoh-tokohnya. Ya, kalau ibarat sekarang senat-senatnya itu. Jadi kita berdamai saja. Karena apa gunanya perpecahan ini diteruskan? Karena itu supaya damai kita mulailah siapa kemudian yang menjadi khalifah setelah kita pilih bersama nantinya. Jadi naiklah Abu Musa al-Ash'ari, saya sebagai utusan dari Sayyidina Ali, karena tujuan kita berdamai, maka kita akan ulang lagi nanti pemilihan. Karena itu saya sebagai utusannya menyampaikan kepada semua bahwa sejak saat ini Sayyiduna Ali tidak lagi sebagai khalifah. Udah, tidak lagi sebagai khalifah. Turun. Naik kemudian dari Muawiyah. Begitu naik, saudara-saudara tadinya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Sayyidina Ali. Maka saya sebagai utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Sayyidina Ali sudah diturunkan dan ditetapkan bukan lagi khalifah, maka saya menyampaikan kepada kita semua bahwa khalifah yang ada sekarang ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu siasah. Maka terjadilah sakit hati. Sayyidina Ali pun diam. Bukan berarti Sayyidina Ali itu tidak sanggup untuk memberantasnya, tapi karena memang kalimat yang dipegang salah dalam pengucapan kata, yang terakhir itu yang menyampaikan khalifah. Padahal tujuannya sama-sama diturunkan, sama-sama ditetapkan tidak lagi sebagai khalifah, baru pemilihan. Maka sejak itu dari pihak Sayyiduna Ali terpecah menjadi dua.
Sebahagian, nggak betul lagi ini Ali. Masa didiamkan saja? Geram, maka namanya khawarij. Kharaja, keluar. Khawarij menjadi sebuah paham yang keluar dari Sayyidina Ali. Yang bertahan, Sayyidina Ali ini adalah pilihan yang tepat. Bagaimanapun tetap kita akan mendukung bahwa Sayyidina Ali ini sebagai khalifah yang sah. Ini kemudian nanti cikal bakal yang menjadi nama satu sekte Syiah. Jadi dua. Khawarij ini dialah, kelompok inilah yang mengatakan perang dihentikan. Sayyidina Ali waktu itu tidak mau menghentikan, teruskan saja habisi. Kenapa? Karena kita bertahan. Sifatnya membela diri, boleh menghabisi yang mau menghabisi kita. Tapi kemudian dorongan dari yang kemudian menjadi khawarij ini, sudahlah ya khalifah, sudah, kita sama-sama bersaudara. Akhirnya keluarlah dari Sayyidina Ali nanti namanya khawarij. Nanti kemudian banyak lagi firqah-firqah yang kemudian menjadi 73 golongan. Disitulah asal muasalnya. Sebelumnya itu nggak ada, damai, aman. Tapi belakangan baru ada. Sama dengan di negara kita ini dulu, seingat saya waktu kecil, kalau pemilihan, kalau tidak PDI Golkar kan itu. Nah belakangan pecah. Inilah ini. Akhirnya Bung Roma pun membuat partai. Kiai Haji Zainuddin MZ pun juga membuat partai. Akhirnya banyak partai. Nah, itulah yang kita saksikan sekarang ini. Nah, jadi dari sejak itu bermunculanlah paham-paham. Di khawarij ini, ekstrimnya khawarij, sholatnya mereka sholat, puasa mereka puasa, sholat puasa tetap. Tapi karena ideologinya itu sudah salah, dari khawarij inilah nanti kemudian yang memutuskan membunuh Sayyiduna Ali. Ini mereka. Dia tahajud, dia sholat, dia puasa. Tapi dia yakin dengan membunuh Sayyidina Ali yang sudah dijamin masuk surga. Al-Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat yang sudah ada legitimasi dari Allah disampaikan kepada Rasul. Mereka ini penghuni surga. Masih hidup. Sudah ada mandat dari Allah. Mereka masuk surga. Tidak lagi ada masuk neraka. Langsung ada jaminan. Tapi mereka mengatakan dari khawarij ini halal darahnya itu. Maka khawarij ini dari pihak Muawiyah mereka kafirkan. Dari pihak Sayyidina Ali mereka kafirkan. Asal tidak sama dengan mereka maka kafir. Nah ini kemudian belakangan ini mengarah-arah ke situ ada satu paham. Walaupun mereka tidak menghalalkan darahnya, tidak mengucapkan secara langsung ini kafir, tapi ucapan-ucapan syirik, bid'ah, sesat, nah ini ke situ nanti arahnya, ya. Nah ini yang berbahaya. Nah, baik. Jadi 4 al-jamaah ini disebut al-jamaah tadi kecuali satu. Siapa yang satu itu? Al-jamaah. Jadi disebut al-jamaah pertama dia disebut al-jamaah kompak dia. Yang kedua mengikuti ijma' ulama. Jadi yang selamat itu poinnya pertama disebut dia al-jamaah. Yang kedua disebut al-jamaah karena mengikuti ijma' ulama. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada lagi tempat bertanya secara langsung. Melainkan sahabat-sahabat inilah yang mengatasi permasalahan yang ada di tempat mereka di mana tinggal. Kalau dulu ada masalah sampaikan ke Rasul. Rasul langsung jawab. Kalau Rasul tidak bisa menjawab, menunggu wahyu turun. Selesai, clear masalah. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat-sahabat itu berbeda. Ada yang mendengarkan hadis Nabi ketika Nabi mengucapkan satu hadis
Sahabat yang lain tidak mendengar. Kenapa? Dia tidak hadir. Karena 124.000 orang sahabat Nabi tidak mungkin setiap saat duduk bersama dengan Nabi. Maka hadis ini diterima sahabat, yang lain tidak. Maka Rasulullah menyebut, balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Artinya apa? Supaya yang lain sahabat ini mengetahui hadis dari Nabi. Tapi kan tidak selamanya sahabat itu juga bisa bersama, bisa bertemu. Kecuali seperti sekarang tak bisa bersua fisik, bisa teleponan. Dulu mana ada? Kirim surat, surat itu bisa sampai 1 pekan, 2 pekan, kadang sebulan baru sampai surat. Kecuali langsung nanti pergi berangkat ke sana, perjalanan 2 hari 3 hari. Nah, itu pun bisa selamat, bisa tidak. Nah, jadi permasalahan muncul terus. Nabi sudah tiada, semua sahabat tidak menghafal, tidak mengetahui semua hadis yang datang dari Nabi. Maka Al-Quran hadis yang mereka tangkap, yang mereka pahami, dari sini kalau ada peristiwa, menurut kami berdasarkan Quran dan hadis, ini jawabannya. Kasus yang sama terjadi di sini, menurut kami dari Al-Quran hadis, ini jawabannya. Yang di sana juga demikian. Maka satu masalah ini didapati jawabannya dari sana, dari sini, dari situ, sama. Itu namanya ijma'. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, kasus muncul yang baru, sepakat mereka, itu namanya ijma'. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ijma'. Jadi pegangan kita pada dasarnya ada 4 poin besar yang menjadi sumber: Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Yang 4 ini adalah pegangan dalam beragama. Kalau ada orang mengatakan ijma' buang, qiyas buang, maka agama ini nanti akan sempit maknanya. Asal tak ada di Quran, tinggalkan. Asal tak ada di Sunnah disebut, jelas tak ada disebut, tinggalkan. Di ayat manapun 6.236 ayat hadis itu dari kutubut tis'ah banyak itu, ribuan, tapi tak sempat 100.000 hadis itu. Ya. Nah, jadi kalau itu dikumpul, satu hadis pun tidak ada, satu ayat pun tidak ada yang mengatakan habis sholat berjamaah, zikir bersama, doa bersama-sama. Tidak ada. Tidak ada itu. Lalu pertanyaannya, apakah karena tidak ada di Quran hadis langsung kemudian bid'ah? Itulah yang sekarang terjadi. Tidak ada di Quran, betul. Tidak ada di hadis. Tidak ada Nabi sebut, wahai semua sahabat-sahabatku, asalkan habis salat berjamaah, kumpullah kalian, jangan bubar dari masjid, zikir bersama-sama kuat-kuat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah Akbar, kemudian doa bersama. Tidak ada. Lalu mereka mengatakan, karena tidak ada, pelakunya bid'ah. Kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ada hadisnya begitu memang, hadis sahih. Setiap yang melakukan hal baru yang tak dilakukan oleh Nabi, sesat. Kalau dia sesat, masuk neraka. Nah, berarti kita ini masuk neraka. Itu makanya belakangan ini ada orang tak mau lagi dia berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tunduk dia sikit. Baru pergi langsung keluar, melangkahi orang. Ini sebenarnya pemahaman yang sangat sempit dalam beragama. Pertanyaannya, adakah Nabi menyuruh habis sholat membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah? Ada. Adakah di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berzikir? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah ke Allah. Dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyak. Ada di Quran? Ada. Di Al-Quran disuruh kita berzikir dengan berzikir tenang hati. Di dalam hadis kita disuruh untuk berzikir seperti subhanallah dan banyak lagi zikir-zikir yang lain. Maka Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menulis satu kitab namanya Al-Adhkar. Al-Adhkar zikrun,
satu zikir. Zikrani, dua zikir. Azkar, banyak zikir-zikirnya. Jadi dalam kitab Al-Adhkar itu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan banyak zikir-zikir dari Nabi semuanya. Bukan dari Kepling, dari Nabi. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ zikir-zikir. Berarti Nabi menganjurkan berzikir. Allah juga menganjurkan berzikir. Masalah metodenya, habis sholat memang disuruh berzikir, berdoa. Masalah metodenya sama-sama kita, doa bersama kita. Ini walaupun tak disebut oleh Nabi, tapi tidak ada satu hadis pun jangan pernah kalian melaksanakan zikir bersama-sama. Jangan pernah kalian melaksanakan doa bersama setelah sholat 5 waktu. Ada larangan? Tidak. Ada suruhan begitu? Tidak. Tapi kebaikankah dia? Kebaikan. Bagian dari agamakah dia? Iya. Ya udah, lanjutkan. Ya. Diambil lagi hadisnya. Man ahdatsana fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu kata yang tadi. Siapa yang membuat hal baru, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama itu, fahuwa raddun, maka ditolak. Jadi kata mereka, zikir bersama, doa bersama, itu contoh yang sering kita lakukan, itu raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, itu hadis. Jadi yang diperangkan itu, diadu itu adalah hadis. Maka pertanyaannya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Hadis itu sahih dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaannya, zikir bersama, doa bersama, zikirnya, doanya bagian dari agama, ajaran agama atau tidak? Ajaran agama. Kalau begitu, ma laysa minhunya itu bukan berarti membid'ahkan, menyesatkan apa yang dilakukan oleh kaum muslim mayoritas. Jadi dia bagian dari agama, tapi teknisnya dibuat baru, dimodifikasi, ya nggak ada masalah. Orang cuman caranya saja yang dibuat supaya bagus juganya. Tidak ada di sini habis zikir, habis doa, langsung kemudian dihidang tua. Minum dulu, baru bubar bersama. Tidak. Berarti harus ada ijma', harus ada qiyas supaya Islam ini seperti yang disebutkan oleh Nabi, al-Islamu ad-dinus samhah. Islam itu adalah agama yang luas. Kalau wirid tidak boleh, zikir bersama tidak boleh, talqin tidak boleh, senyap kita. Habis sholat, diam semuanya. Macam kuburan masjid itu. Nanti pergi ke kuburan, dikuburkan, tutup tanam, berdiri, nggak ada lagi talqin, diri pulang. Jadi yang di kuburan tuh, kenapa ini orang-orang sunyi kali semua nih, kata yang di kuburan kan? Nah, jadi talqin itu bagus. Ada hadisnya walaupun dhaif. Masalah itu diamalkan, kata Al-Imam An-Nawawi, itu bukan mungkar. Dhaifun boleh diamalkan sepanjang tujuannya itu fadhailul amal dan tidak dhaif jiddan menjadi hadis yang mungkar. Jadi jangan sempit beragama. Nah, baik. Disebut aliran al-jamaah. Langsung kita ke terjemahannya. Di antara ciri khas ahlus sunnah wal jamaah adalah diterangkan dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang kelompok yang selamat, lalu beliau menjawab, kelompok yang selamat adalah al-jamaah. Ya, al-jamaah. Ini adalah identitas yang khusus pada kami, yaitu mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi. Jadi al-jamaah itu, kalau kita melihat kajian akidah, akidah yang membahas akidah sesuai dengan makna Al-Quran dan Sunnah dan sangat tepat, luas jadinya agama ini, tidak sempit. Nah, itulah yang kemudian sebagai imamnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini ulama besarnya. Sebelumnya sudah juga, cuman dibuat pemahaman itu untuk memahami akidah secara sistematis.
Dulu sudah ada, cuman baru dirumuskan. Nah, maka yang merumuskan dialah tokohnya kan. Nah, bukan berarti misalnya di Jalan Amal ini kita buat program-program masjid ini. Apakah cuman kita yang berjasa di masjid ini? Tidak. Yang sebelumnya sudah juga banyak jasa mereka. Tapi kemudian kapan Masjid Isti'adah menjadi namanya begini, programnya begini, pencetusnya ketua BKM-nya si Anu, sekjennya si Anu. Maka untuk pencetus dalam hal itu mereka lah. Apakah dilupakan yang sebelumnya? Tidak. Cuman waktu sebelum-sebelumnya itu belum saatnya. Maka kata orang yang bijak, di dunia ini sebenarnya tidak ada hal yang baru. Yang baru dalam artian tidak ada menjadi ada, cuman baru ditemukan. Ya, sudah ada, cuman baru ditemukan. Nah, ini pun dalam kajian akidah sudah ada, cuman dibuat memahaminya lebih sistematis, rumusannya mudah untuk dipahami sampai kepada orang-orang awam pun. Nah, inilah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Karena semua orang yang alim dan yang awam dari berbagai golongan menamakan mereka dengan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Khawarij bukan aswaja, aswaja ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij yang tadi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena mereka tidak berpandangan perlunya menjaga kebersamaan. Jadi tidak penting kebersamaan. Makanya Khawarij itu karena mereka tidak menganggap penting kebersamaan, asal tak cocok di lidah dan rasa mereka, udah lain itu. Sekarang ini pun ada sekte yang begitu. Kalau tak cocok sama dia, di manhaj dia sebutannya, udah itu tidak dianggap lagi sebagai saudara kita. Dan tidak penting lagi untuk dekat-dekat dengan dia. Ini berbahaya. Khawarij modern namanya itu. Khawarij kontemporer. Khawarij zaman now. Rafidhah atau Syiah. Bahai juga bagian dari Syiahnya itu. Itu juga bukan aswaja. Mengapa? Karena mereka juga tidak berpandangan perlunya menjaga kebersamaan. Syiah di Medan ada namanya Yayasan Abu Thalib. Di dekat Masjid Al-Amin menuju Aksara yang terbakar. Nah, jadi di sana ada simpang masuk ke kanan. Di daerah situlah nanti ada Yayasan Abu Thalib, markas dari Syiah untuk Medan. Bahkan Sumatera Utara ini mungkin disitulah markasnya. Dia dalam bentuk perpustakaan, tapi disitulah pusatnya dibuat. Syiah, udah mulai Syiah ini. Mu'tazilah bukan aswaja juga. Mengapa? Karena mereka tidak mengakui kebenaran ijma' sebagai dalil. Sifat kolektivitas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak layak bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku, yakni ulamanya, pewaris Nabi tidak mungkin sepakat untuk kesesatan. Ya, kalau misalkan ulama di kota Medan ini juga dulu banyak sekali. Tamatan Mekah, Maroko, Mesir, ulama besar yang belajar di negeri ini tak pergi ke luar negeri, alim luar biasa seperti Arsyad Thalib Lubis rahimahullah. Apa mungkin sealim-alim mereka itu membiarkan di kota Medan ini semua orang melakukan kesesatan seperti doa bersama? Tidak mungkin. La tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin sepakat ulama itu untuk kesesatan. Karena itu ijma' ulama itu menjadi pegangan dalam beragama. Mu'tazilah tak mau itu. Ada lagi Khawarij sekarang yang mengatakan diri sebagai Khawarij, tidak ada. Tapi ideologi Khawarij ini pemikirannya ada. Maka membunuh orang mudah, tapi kalau pemikiran orang
nggak bisa dibunuh. Maka Sayyid Qutb di Mesir, dia dipenjara karena dia tidak mau ikut dengan aturan pemerintahnya waktu itu. Jadi masuk penjara. Di penjara itulah dia selesaikan tafsir fi dilalil Quran. 30 juz Al-Quran dia syarahkan, dia tafsirkan itu Al-Quran. Kemudian datang utusan ke dia, wahai Syekh, ucapkanlah minta maaf kepada khalifah, engkau akan bebas. Apa kata Sayyid Qutb? Lidah yang siang malam mengucapkan Allah, 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 tidak mungkin mengucapkan maaf, tidak mungkin mengucapkan permintaan maaf kepada manusia yang zalim, melanggar ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu ucapan dari Sayyid Qutb. Maka kesimpulannya Sayyid Qutb digantung, dihukum mati. Kalian boleh membunuh saya, tapi pemikiran saya tidak mungkin bisa kalian bunuh. Jadi matilah, meninggal Sayyid Qutb, dihukum gantung. Dulu biasa begitu, ya. Sekarang pun ada macam-macam biasa juga, ya. Padahal itu hal yang sangat luar biasa, murka Allah. Jadi yang berideologi seperti Khawarij ini masih ada. Di mana dia? Nanti nampak sendirinya itu, mirip-mirip. Syiah, jelas kalau Syiah mereka katakan kami Syiah, langsung mereka berkata Syiah. Ya enggak lagi segan-segan, Syiah mereka sebut. Kalau yang Mu'tazilah mengatakan diri sebagai Mu'tazilah sekarang ini enggak ada. Tapi yang menganut pahamnya ini banyak sekarang. Yang mirip liberal. Liberal, paham liberalisme itu mirip kayak Mu'tazilah. Tapi kalau dulu Mu'tazilah hafal Quran, masih bagus ilmunya, kepintaran dia lewat sikit. Lewat sikit kan, haturan ke Amplas lewat sikit, udah ke Tanjung Merawa jadinya, nggak sampai lagi dia ke Gang Mandailing sana, kan? Salah. Nah ini pun jadi salah. Tapi kalau liberal yang sekarang ini, saya pernah mendengar ini liberal kata orang. Saya dengar-dengarlah cakapnya itu bagus. Bagusnya itu apa? Memang agak logis pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Tiba pas dia baca Quran, kata orang Medan, berselemak peak rupanya. Baca Qurannya bersalah-salahan, dikritiknya Al-Quran, dikritiknya hadis. Bahkan waktu itu saya dengar langsung, Islam ini mundur, Islam ini ketinggalan karena pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. Kata beliau, mau saya tokokkan kepalanya, nanti gawat pula dalam hati gitu kan. Nah itu berbahaya, ya. Jadi kalau Mu'tazilah dulu memang pintar baca Quran, hafal Quran. Sekarang jangankan hafal Quran, baca Quran pun salah-salahan. Makanya di satu masjid-masjid tertentu ada yang masih menjadikan mereka khatib Jumat. Cuman mengantisipasi supaya tidak gagal sholat Jumat, dibuatlah mereka khatibnya kena bagus oratornya, tapi imamnya nanti jangan disiapkan dari masjid itu imamnya. Kadang saking semangatnya itu khatib, lupa dia rukun khutbah. Enggak sah itu khutbahnya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau masjid membedakan khatib dengan imam, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Siapa jadi khatib, dia jadi imam. Makanya di masjid kita ini kita usahakan sampai kemudian nanti seterusnya jangan kita buat beda imam dengan khatibnya, baik sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Kan ada yang gak bagus bacaannya jadi imam, kita cari khatibnya bagus, imamnya juga dia bisa. Supaya apa? Supaya nanti yang kita pikirkan nanti 30 tahun kemudian. Kalau sekarang iyalah masih Ustadz jelaskan hukumnya makruh, khatibnya beda dengan imamnya, makruh. Nanti 30 tahun yang akan datang apa kata cucu-cucu kita? Dari dulu-dulunya kayak gini, dari mana pula hukumnya makruh katanya. Nah, di situ berarti kesalahan yang kecil sudah menjadi sebuah kebenaran. Kenapa? Karena terus menerus.
Nah, itu yang jangan sempat terjadi demikian. Nah, baik. Ini terakhir dulu sebelum kita masih banyak lagi PowerPoint, tapi ini untuk pertemuan kali ini agak pedas ini. Bagi yang merasakannya, kalau nggak merasakannya nggak pedas juga ini, ya. Apakah Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita karena dalam beragama ini ada yang dakwahnya masih eksis sampai sekarang. Kita tetap menganggap mereka saudara kita. Kita juga tidak ingin berpecah, terjadi pertumpahan darah. Tapi ini disampaikan untuk apa? Mengantisipasi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah bisulan, oh sakitnya luar biasa. Salah sikit duduknya menjerit dia. Maka sebelum kena bisul, apalah kira-kira usaha supaya enggak bisulan. Oh, saya dah pernah bisulan dulu, tapi kata orang tua, banyakkan makan telur ayam itu bisulan. Dikurangilah makan telur ayam, bisul juganya, ya. Nah, tapi itu usaha, dikurangi makan telur ayam katanya. Dicegah, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, sama seperti sekarang ini, ibu berusaha dengan memakai masker supaya tidak kena COVID. Usaha, ya silahkan. Usaha namanya kan. Usaha itu bisa berhasil, bisa tidak. Justru yang banyak kena COVID itu yang sudah berusaha. Ada yang tak berusaha dari dulu-dulu, tidak percaya dia COVID. Sehat-sehat aja. Sehat aja dia. Tapi saya jumpai ada seorang dokter. Mulai dari informasi COVID ini, saya pun datang ke rumahnya. Apa katanya? Pakai masker. Jadi dia nggak menerima tamu. Jadi saya telepon, Pak, saya mau ke rumah ini, boleh nggak menerima tamu? Oh, kalau Ustadz boleh katanya. Datang saya ke rumah. Datang saya ke rumahnya, itu suami istri pakai masker tuh. Disediakan semua. Pokoknya luar biasa dari awal dulu. Tapi belakangan ini masih sedang dirawat. Suami istri kena COVID katanya. Ada dari dulu, dari awal COVID. Dia bilang, mana COVID itu kukunya katanya. Gak peduli dia COVID itu. Sampai sekarang eksis juga dia. Oh, berarti ini imunnya tinggi. Ada juga, mana COVID itu kukunya katanya. Kena, lemas dia. Nah, ini berarti yang sombong kali lah ini ya. Yang pastinya kita berusaha. Dalam hal ini kita mencegah. Siapa yang kita cegah? Anak-anak kita. Macam-macam ini ya anak-anak kita ini. Kalau ini bapak-bapak ini semuanya sudah amannya semua ini. Sudah aman sampai tua, sampai kapan pun udah istiqomahnya ini kan. Tapi kalau bapak nanti silap, tidak mengontrol anak, masuk dia ke paham ini, nah ini yang berbahaya. Berbahaya. Meninggal nanti bapak, tak boleh lagi wirid-wirid. Meninggal nanti bapak, tak boleh ngaji-ngaji di rumah, walaupun sudah meninggal dunia. Meninggal di rumah mungkin maghrib meninggalnya sampai besok. Jadi macam mana di rumahnya? Senyap macam kuburan. Diam aja mayatnya. Diam semua menengok-nengok gitu. Si mayatnya pun diam. Yang nggak mungkin juga bergerak mayatnya kan. Kalau bergerak dia berarti bukan mayat namanya itu. Nah, jadi itu maka kita sebut. Imam As-Sawi berkata, Wahabi itu Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini ulamanya ini. Bukan manusia-manusia sembarangan, ulama. Ya. Jadi kata beliau, Wahabi itu Khawarij. Kenapa? Karena dulu yang namanya Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dia mengadopsi paham dari Ibnu Taimiyah. Padahal jauh masanya. Cuman dia lebih cocok dengan paham itu. Awalnya karena dia disokong oleh pemerintah, maka pemahaman-pemahaman untuk membasmi bid'ah. Jadi pokoknya kalimatnya bagus, menegakkan akidah, menghapuskan bid'ah. Khawarij itu juga menegakkan keadilan, menghapuskan yang tidak benar. Maka kesimpulannya apa? Dia tikam Sayyidina Ali. Itulah pemikirannya. Dia tikam Sayyidina Ali.
sampai keluar darahnya, perut-perutnya pun hampir keluar, udah ditikam, tup. Nah, pemikirannya salah. Jadi yang dahulu asal tidak sepaham dengan pemahaman yang dibuat pada saat itu, Muhammad ibn Abdul Wahab ini dengan pemerintah kerjasama untuk menegakkan agama tauhid maksud mereka. Tapi kalimatnya benar, kalimatu haqqin uridi bihal batil. Kalimatnya benar, tapi ada kebatilan di situ muncul. Maka yang tidak sepakat, yang tidak menerima dakwah itu halal darahnya. Itu kita tidak boleh melupakan sejarah. Tapi memang pencinta paham ini sampai sekarang masih berkelah lagi dia. Elahnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab yang dulu itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh mereka. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdul Wahab ada dua. Ada yang jahat, ada yang baik. Untuk Wahabi ini adalah yang baiknya. Mana buktinya? Kita harus melihat kitab-kitab. Nah, itulah peninggalannya. Maka As-Sawi mengatakan Khawarij bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka baru-baru ini pun berkumpul ulama sedunia untuk membahas paham Salafi atau Wahabi ini. Masihkah mereka Ahlus Sunnah? Kesimpulannya Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masihkah mereka Islam? Islam, tapi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik. Nah, satu lagi, Al-Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi berkata dalam kitabnya Raddul Mukhtar Syar'u Tanwiril Abasar, juz 6 halaman 413, bahwa Wahabi Khawarij bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wah, ini luar biasa ini pernyataannya. Maka ini jadi pegangan. Masih banyak lagi pernyataan-pernyataannya tidak saya sampaikan lagi. Jadi pegangan buat kita. Walaupun Salafi, Wahabi itu masih Islam, kitanya, anak-anak kita diawasi jangan sempat ikut ajaran itu. Biasa saja lah. Ngaji, ada ngaji-ngaji kitab, ikuti. Maka kalau pengajian, sepanjang pengajian itu pakai buku, pakai kitab, itu dihadiri. Kenapa? Karena kajian yang ada di situ tidak didapatkan pada saat tausiah-tausiah umum. Tabligh akbar itu lebih kepada motivasi yang disampaikan. Tapi kalau misalkan mengaji di rumah itu tidak seperti tabligh akbar, dikupas kajiannya. Karena itu bapak-bapak di sini kalau ada yang mau mengaji kitab boleh datang ke rumah di Jalan Amal Gang Melati 5 ini setiap Rabu malam Kamis. Habis Isya mengaji fikih. Ya. Ada lagi di tempat Pak Mahyuddin, cuma nampaknya cuti bersama itu. Ya, enggak terus pengajiannya. Yang keluar rugi sebenarnya. Jangan berhenti mengaji. Jadi niatkan dari sekarang bahwa kita sudah masuk di tahun baru Hijriah. Ya Allah, tak ada lagi yang bisa kubuat untuk agama ini. Berjihad, tanda tangan apa lagi yang mau tanda tangani? Sudah habis jabatan, tidak ada lagi pekerjaan, sudah tua. Maka tugasku ya Allah, ku bangun agama ini, ku bantu agama ini dengan mengkaji agamanya. Itu pun bagian dari membela agama ini. Baik, kalau Bapak mau datang mengaji setiap hari Rabu malam Kamis di rumah Jalan Amal Gang Melati 5 nomor 1. Di sana kajiannya bebas siapapun yang datang dan tidak ada iuran-iuran di situ. Datang saja mengaji, niatkan karena Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.